Ya, halo, welcome back ya everyone to Dimas Webinar. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di webinar Dimas. Dan saya lihat juga banyak nih attendees-nya yang sudah hadir. Selamat datang untuk yang pertama kali mengikuti webinar kami, dan juga selamat datang kembali untuk yang sudah pernah mengikuti webinar kami. Nah, hari ini kita sangat spesial sekali karena kita ditemani oleh our partner, our long time friend, yaitu dari Thales. Nanti akan saya perkenalkan untuk rekan yang mendampingi saya hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita dapat melihat dulu untuk participant guidelines-nya yang seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyediakan dulu nih minuman dan snack. Bisa duduk di tempat yang favorit Bapak Ibu, di spot favorit Bapak Ibu di rumah ataupun di kantor. Dan juga untuk suara yang lebih jernih dapat menggunakan headset ataupun earphone. Dan dipastikan ya Bapak Ibu supaya internet koneksinya itu baik, agar tidak putus-putus dan agar dapat menyaksikan webinar ini dengan lancar. Kemudian jika nanti ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom Q&A, dan juga kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk kami tanyakan ke rekan kami di Thales. Dan juga nanti akan ada kuis. Untuk kuis mohon dapat sebelumnya mengisi feedback form agar para peserta dapat mengikuti kuis yang akan diadakan nanti. Kemudian juga untuk penamaan, nanti ini akan penting sekali untuk mengikuti kuis. Mohon dapat disertakan nama company beserta dengan nama Bapak Ibu ya, supaya nanti kami dapat mengenalinya dengan langsung dan hadiahnya dapat dikirim juga dengan langsung. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini spesial sekali karena kita ditemani oleh teman kami, sahabat kami, partner kami sejak lama. Di sini hari ini saya didampingi oleh dua rekan saya dari Thales. Ada Pak Mulyadili sebagai Sales Manager dari Thales CPL atau Thales Cloud Protection and Licensing. Halo Pak Mul. Halo Pak Norman, thank you Pak. Dan juga ada Pak Javon Hura sebagai Sales Engineer dari Thales Cloud Protection and Licensing. Selamat siang, Pak Javon. Halo, selamat siang. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita lihat dahulu ya video berikut ini.
Seperti yang sudah kita lihat tadi, untuk tema webinar kita hari ini ialah Thales Cyber Trust Data Discovery and Classification. Nah, selama 2 jam ke depan, izinkan saya menjadi host Bapak Ibu. Dan juga apa sih sebenarnya tema bahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti kita ketahui data itu beragam ya Bapak Ibu, dan juga penempatannya itu beragam, dan seringkali ada beberapa data itu yang miss atau luput dari pengetahuan kita. Nah, dengan Thales Cyber Trust Data Discovery and Classification ini nanti kita akan melihat bagaimana data ini dapat kita temukan, dia berada di mana, dan juga bagaimana kita mengklasifikasikan data tersebut untuk menghindari terjadinya data breach atau data loss. Nah, untuk itu Bapak Ibu mohon dapat mengikuti webinar ini dengan lancar, internet dipastikan lancar, dan juga dapat diikuti, disimak. Kenapa? Karena nanti di akhir acara nih nanti kita ada quiz yang akan kita lakukan, dan juga hadiahnya oke-oke loh Bapak Ibu. Kita ada 2 AirPods Pro dari Exclusive Network Indonesia dan juga dari Thales, dan juga kita ada satu unit iPhone SE 2020 dari PT Dimas Jaya Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar kita hari ini, dan kita sambut untuk pembicara kita, Pak Jevon Hurah dari Thales Indonesia. Silakan Pak Jevon. Halo, selamat siang semuanya. Ya, mungkin sebelum kita pas ke Jevon, mungkin saya bisa sedikit overview mengenai solusi ini ya. Oke, selamat siang rekan-rekan dari Dimar, yang terhormat customer dari Dimar maupun dari Thales. Dan tentunya para praktisi IT security dan privacy, data privacy ya, yang sudah berkenan join untuk siang hari ini. Perkenalkan, saya Mulyadi, Sales Manager untuk Thales CPL Indonesia. Terima kasih juga ke Dimar karena sudah berkolaborasi dengan kami untuk siang hari ini. Saat ini mungkin sebagai informasi, Dimar adalah salah satu-satunya partner untuk Thales CPL untuk produk Thales Space Shield HSM ya. Nah, pastinya customer yang sudah menggunakan HSM Space Shield sudah kenal lah dengan Dimar. Nah, hari ini kita khusus akan sharing mengenai solusi dari Thales Cyber Trust Data Discovery and Classification. Untuk next-nya nanti mungkin kita akan sebut sebagai DDC juga. Nah, mungkin kita bisa bilang mungkin gampang ya untuk mencari sensitif data. Misalnya kita punya database ABC, kemudian data tersebut ada disimpan juga di storage 1, 2, 3, kemudian di aplikasi, di file XXX, dan sebagainya. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan bisnis, biasanya itu ada penambahan aplikasi, kemudian mungkin ada storage, kemudian ada proses backup ke sana sini, belum adanya misalnya penambahan hubungan dengan third party ya, third party misalnya payment gateway lah, kemudian e-commerce atau mungkin fintech, dan mungkin kalau di banking itu ada biller institution, dan pastinya sekarang udah mulai pindah ke mobile app dan sebagainya. Dan biasanya itu ada file-file unstructured juga, kayak misalnya Microsoft Office dan sebagainya. Yang ini biasanya mengandung sensitif data yang mungkin kita nggak aware gitu. Jadi lokasi sensitif data semakin hari akan semakin makin banyak dan pastinya semakin tidak terkontrol gitu. Hal ini yang bisa menyebabkan data breach seperti itu ya. Nah, problem-problem seperti inilah yang nanti Nah, saat ini kita udah versi 2.sekian. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan solusinya, kita naik ke brief mengenai Thales. Next slide. Nah, ini adalah bisnis unit dari Thales sendiri ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Thales itu ada bisnisnya macam-macam. Disebutkan di sini from the bottom of the ocean to the depth of space and cyberspace. Nah, kita di sini ada beberapa bisnis unit juga, ada mulai dari ground transportation, ada space satellite, ada aerospace, kemudian defense and security, dan yang terakhir itu ada
Departemen Digital Identity and Security. Nah, atau kita sering disebut juga dengan DIS. Nah, disinilah kita bersama Dimar bergerak di departemen ini ya. Jadi boleh dibilang secara market share untuk data protection maupun encryption untuk Thales sendiri masih number one di worldwide. Dan terlepas dari itu, produk-produk lainnya juga kita bisa lihat di sini masih menempati posisi top 1, top 2 maupun top 3 dari market share yang ada ya, seperti itu. Nah, secara company sendiri Thales sudah lebih dari 80.000 karyawan yang tersebar di 68 negara. Oke. Next. Nah, kita akan lihat dulu secara garis besarnya, secara bisnis CPL sendiri. Ini kita punya comprehensive data security solution ya. Kita bisa lihat di sini kita bisa protect anything, mulai dari big data, ada cloud, kemudian yang pastinya kita bisa comply dengan global compliance kayak semacam PCI DSS, GDPR, HIPAA dan sebagainya. Termasuk nanti yang akan coming juga ke Indonesia yaitu RUU PDP yang pastinya akan launch di sekitar awal 2021. Kemudian kita juga bisa protect enterprise data, IoT, software maupun digital transaction pastinya. Nah, kemudian ada di sini juga kita bisa protect sensitive data yang terletak dimanapun, anywhere ya. Jadi baik itu di aplikasi, di data center, devices, kemudian network, virtual machine, cloud maupun remote server. Nah, solusi dari Thales ini sendiri kita bisa deploy di cloud maupun di on-premise atau hybrid keduanya. Nah, di sini paling bawah kita bisa lihat solusi-solusi dari Thales ada 2 garis besar, encryption dan data protection. Kemudian yang kedua identity dan access management, yang ini mungkin kita nggak bahas. Nah, di encryption and data protection ini sendiri kita punya banyak sekali produk. Yang pertama kita punya data at rest encryption. Salah satunya adalah transparent encryption ya, yang kita bisa protect sensitive data tanpa ada perubahan sama sekali di database maupun di aplikasi. Jadi benar-benar transparan dan pastinya tidak mengganggu dari sisi performance seperti itu. Nah, kemudian ada data in motion encryption. Ini yang kita bisa protect data in transit di network dan ini juga tidak mengganggu performance dari maupun bandwidth dari jaringan. Kemudian yang pasti kita punya HSM payment maupun general purpose. Kemudian kita juga punya enterprise and cloud key management. Ini key broker untuk cloud provider kayak semacam Google Cloud, AWS maupun Azure dan sebagainya. Dan kita juga bisa protect data sharing, dan terakhir kita punya solusi untuk tokenization maupun data masking yang nanti pastinya berguna untuk RUU PDP ya, salah satunya. Karena di situ di-mention kita perlu lakukan pseudonym terhadap sensitive data. Nah, mungkin secara detailnya nanti saya akan pas ke Jevon, nanti dia akan share lebih banyak mengenai solusi ini secara teknis, kemudian ada demo juga ya. Silakan Jevon. Ya, terima kasih buat waktunya teman-teman, baik dari partner maupun dari customer, existing customer maupun account, mungkin dari teman-teman dari universitas dan semacamnya. Selamat siang, terima kasih buat waktunya. Oke. Dari slide ini bisa saya tunjukkan juga, kita mau memberitahu bahkan kita punya range yang sangat luas, dan itu memang dalam satu single pane of glass, satu platform yang terlas untuk melakukan data. Sekian banyak yang kita diskusikan adalah enkripsi, pseudonym, hashing, macam-macam. Kita mungkin ada sebagian yang sudah familiar dengan teknik-teknik mengamankan data, tapi kita balik lagi sedikit ke belakang. Sebenarnya mengapa kita butuh yang namanya data privacy? Kenapa kita butuh memproteksi data kita? Latar belakang yang paling penting kita perlu tahu supaya kita nantinya kita tahu apa yang kita lakukan nantinya. Action apa yang nantinya kita akan lakukan berdasarkan apa yang kita dapatin dari awal gitu. Jadi data yang pertama dan fakta yang pertama, data itu
dari waktu ke waktu itu akan sangat bertambah, dan jenisnya bermacam-macam tentunya. Dari yang dulu hanya unstructured data, mulai yang namanya SQL, structured data, baru dibuat database. Bahkan database sekarang ada yang non SQL database, baru ada namanya data warehouse. Datang sekian banyak jenis teknologi-teknologi yang penyimpanan data. Yang jadi masalah datanya itu sekian banyak itu, kita bisa lihat data dari sini. Di tahun 2025 nanti kita bisa lihat nanti ada global data. Kita ngomong offline data kita, global data yang berputar-putar di global itu ada 175 zettabytes. Intinya banyak, nolnya banyak, istilahnya seperti itu. Itu artinya dari situ kita bisa lihat bukan concern mengenai kecepatan lagi yang kita concernin. Data yang melewatin platform kita itu yang akan kita concern. Kita perlu tahu sebenarnya data yang lewat itu oke, cepat, tapi aman nggak gitu. Jadi mulai bergeser pemikiran seperti itu. Jadi itu pertama. Dan kedua, karena banyaknya jenis data itu dari data unstructured, kita punya format sendiri, mungkin satu aplikasi punya format sendiri. Nah, datang dari situ adalah kita tidak kekurangan, istilahnya kita kekurangan visibility terhadap data itu sendiri. Mungkin ada sebagian yang kita bisa kontrol seperti di database sendiri, atau di tempat yang kita sudah define, atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh compliance itu sendiri, atau kita melakukan best practice itu sendiri. Tapi data yang kita tidak bisa menghindari data-data yang tercecer di mana-mana juga gitu. Dan itu bersifat dinamis, nggak berhenti pada saat itu saja gitu. Mungkin besok udah nggak ada, besok udah replicate, atau besok sudah diambil orang gitu. Jadi data-data itu yang kita tidak dapat kontrol sebenarnya. Kalaupun kita dapat kontrol pada saat waktu itu saja gitu. Jadi kita kurang visibility-nya karena kita tidak bisa kontrol secara berkesinambungan, secara terus-terusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya mungkin kita sebagai pengembang, kita nggak terlalu aware. Pokoknya kalau saya mau melakukan mau menjalankan bisnis ini, saya mengikuti compliance yang ada. Oke, kita mulai dari compliance. Makanya yang ketiga itu memang kita demonstrate compliance, kita mengikuti compliance yang ada. Jadi setiap negara beda-beda. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari baik dari Gartner, dari apapun, kita bisa dapat data bahwasannya ternyata di negara-negara di global sana itu banyak yang namanya compliance itu sendiri dalam menjalankan bisnis maupun ya apalagi yang digital, e-commerce, perbankan dan macam-macam. Dan tentunya setiap negara itu menyesuaikan terhadap kebutuhan mereka, kebutuhan internal mereka. Salah satunya memang Indonesia. Walaupun pada saat ini Indonesia, frankly speaking, kita agak ketinggalan karena undang-undangnya belum secara resmi keluar. Tadi namanya RUU PDP, masih rancangan undang-undang yang memang nanti disahkan beberapa waktu ke depan, di waktu dekat ini. Tapi saya nggak tahu pasti kapan. Intinya di setiap negara tuh memang sudah mempunyai beberapa negara yang, apalagi yang negara maju, sudah mempunyai compliance yang mengikat lah untuk pada saat seseorang pengen join ke dalam bisnis tertentu gitu. Nah kalau kita lihat dari sini, kalau sejauh ini yang kita tahu, yang kita kumpulkan selama ini ya sejauh ini 1.800, dan itu pasti terus bertambah dan gak statis, biasanya dinamis, biasanya dalam satu semester ada perubahan, ada revisi yang namanya undang-undang selalu ada revisi, compliance selalu ada revisi dari waktu ke waktu, dan itu gak statis, selalu dinamis seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau kita minimal tidak mengikuti praktek tersebut dan akhirnya data itu tidak di manage dengan benar. Sebenarnya ini kejadian-kejadian yang memang saya dapatkan secara publik ya, secara umum. Mungkin kita sama-sama bisa lihat banyak kebocoran data. Jadi data ini sebenarnya agak tricky. Jadi data ini beda dengan barang fisik. Mungkin kalau kita kehilangan data nih, misalnya kita kehilangan barang berharga seperti
motor atau mobil, kita panggil polisi, Pak, mobil saya hilang. Artinya mobilnya bukan di tangan saya, tapi di tangan yang nyuri atau penjahatnya gitu. Tapi beda dengan data. Kalau kita datang untuk melapor, Pak, saya kebocoran data nih, data saya diambil atau breach gitu. Artinya apa? Bukan berarti datanya nggak di kita lagi, nggak selalu seperti itu. Kadang bahkan datanya tetap di kita, somehow di tempat lain juga ada datanya juga di orang lain. Dan oknum ini melakukan hal-hal yang mengeksploit data itu, yang tentunya merugikan kita, seperti itu. Jadi efeknya apa aja? Pertama yang kita bisa lihat di situ ada faktanya bahwa ada beberapa perusahaan yang bahkan bangkrut dalam 6 bulan setelah cyber breach. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ada beberapa organisasi yang mengalami delay terhadap deal sales dan beberapa deal lah. Jadi itu karena memang ada beberapa data privasi yang breach seperti itu. Jadi ada concern mengenai trust issue lah. Jadi selalu ada trust issue, itu selalu membuat delay yang namanya deal itu gitu. Faktanya. Dan selanjutnya orang-orang cenderung menahan, menghold atau stop engaging. Jadi dia harus melihat dulu apakah saya aman berbisnis di platform Anda, atau saya merasa amankah, apakah data saya, ya benar, memang data memang digunakan sebagai pegangan dari sisi point of view institusi, memang digunakan supaya menjadi pegangan. Tapi di sisi lain, sebagai perlindungan customer, kita juga punya yang namanya, customer juga perlu namanya data privasi. Karena mereka tidak mau datanya itu tersebar kemana-mana juga tanpa pengetahuan orangnya, seperti itu. Jadi mereka akan menilai, mengakses brand mana nih yang dinyatakan aman gitu. Jadi memang secara nggak langsung mungkin saya kehilangan data, nggak langsung ada kerugian secara materi lah. Tapi secara tidak langsung satu persatu akan terkena efek dari reputasi, dari brandnya juga, dari trust masyarakat juga untuk menggunakan platform itu, seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita bisa define satu persatu, kita coba lihat, mungkin ada penalti yang bersifat mengikat untuk beberapa, karena memang severity-nya sangat tinggi. Mungkin teman-teman dari perbankan mungkin sudah kenal yang namanya PCI DSS atau IMV atau NSCS yang di Indonesia sekarang. Nah, jadi ada yang namanya compliance yang mengikat. Manakala perusahaan itu melanggar dan terjadi sesuatu, apalagi terjadi sesuatu, memang ada namanya punishment. Ya, bisa dari fines, dari sanksi berupa uang maupun dari kehilangan bisnisnya juga gitu. Dan kedua, kredibilitasnya dari brandnya sendiri. Oh, ternyata memang tidak aman nih, seperti itu. Baru itu juga sangat berkaitan lagi dengan damaging the brand. Jadi itu berkaitan, saling berkaitan satu sama yang lain. Seperti itu. Oke, setelah kita tahu tadi sebelumnya, kita sudah tahu sebenarnya latar belakangnya mengapa kita perlu yang namanya data privasi dan data protection itu. Kita sama-sama setuju soal itu. Yang jadi masalah di mana kita mencoba memulainya gitu. Yang kita tahu, saya tahu yang namanya melakukan enkripsi, saya tahu praktik yang namanya tokenisasi, saya tahu praktik yang namanya kompresi dan semacamnya. Tapi mulainya dari mana gitu? Jawabannya adalah yang pertama kali yang kita lakukan adalah, strategi pertama yang kita lakukan adalah mendapatkan clear visibility. Kita perlu tahu dulu di mana yang perlu diselamatkan gitu. Kita tak perlu discover semuanya juga dulu gitu. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya kayak istilahnya membabi buta, kita encrypt semuanya gitu. Karena itu tidak efektif. Pertama tidak efektif, dan kedua ya sangat membahayakan juga untuk bisnisnya juga gitu. Jadi memang barrier pertama yang kita harus lakukan untuk pertama kali adalah kita discover. Seperti itu. Jadi dan kita discover semua tipe dari data itu. Barangkali ada yang sensitif data dimanapun,
baik yang namanya structure, unstructured, SQL atau non SQL di data warehouse manapun. Apalagi sekarang orang apalagi di pandemi ini mulai rely on internet, which is semua data itu kita banyak share, collaborate itu di cloud. Jadi memang zaman sudah berubah, nggak bisa mundur lagi gitu. Kelihatan seperti itu. Nah, data tersebar di mana-mana, kita mesti tahu. Dan itu bukan sekali kita melakukan pencarian itu. Kita melakukan pencarian itu berkali-kali, artinya berkesinambungan dari waktu ke waktu. Kita punya baseline 1, baseline 2, baseline 3, dan seterusnya. Jadi itu nggak kita scan sekali, oke, kita bikin keputusan pada saat itu stop, beres gitu. Nggak seperti itu. Karena data itu dinamis. Kadang ada di situ, kadang mungkin udah kebuang, ada yang mungkin udah kereplikasi ke tempat lain, kita nggak tahu. Gitu. Jadi pertama itu, kita menemukan data segala jenisnya. Kedua, kita berkaca, kita bercermin ke regulasi yang ada. Dan dari regulasi itu, kita bisa mengklasifikasikan data itu sesensitif apa sih, severity apa, severity-nya setinggi apa gitu. Karena gini, nantinya memang selalu ada berbanding terbalik sama namanya sekarang data scientist ya. Jadi istilahnya selalu berkebalikan. Nanti ada memang somehow diperlukan data-data untuk internal. Jadi untuk tetap dikonsumsi oleh internal untuk mendapatkan keputusan yang lebih efektif. Yaitu ya kita bisa bilang data scientist ini. Jadi mereka melakukan penelitian itu. Tapi kalau misalnya datanya nggak ada sama sekali, apa yang mereka mau analisa gitu sepertinya. Seperti itu. Jadi kita mesti perlu adjust titik yang benar. Kita harus klasifikasikan dengan benar data yang mana yang benar-benar tidak boleh di-share dari secara umum atau private atau nggak sama sekali, top secret seperti itu. Nah, dari berkaca dari regulasi itulah kita bisa melakukan risk analysis itu. Gitu. Dan yang terakhir, setelah kita udah tahu semuanya, kita udah tahu cara meregulasinya, nah kita melakukan action. Itulah yang namanya remediasi. Kita nggak bilang harus di-encrypt, harus di token, no. Jadi namanya remediasi. Remediasi ini segala macam. Namanya tokenisasi enkripsi itu salah satu dari teknik remediasi. Jadi remediasi ini artinya apa? Action yang kita lakukan sudah kita tahu. Setelah kita tahu ternyata data ini sangat severity-nya sangat tinggi dan sangat sensitif, yang kita lakukan adalah salah satunya itu. Gitu. Nah kalau dari bahasanya rancangan undang-undang PDP, mereka menyebutkannya pseudomization, artinya menyamarkan. Not necessarily harus encrypt. Jadi just to make clear to everyone that pseudomization itu adalah menyamarkan. Jadi kalau ditanya enkripsi itu ya salah satunya. Enkripsi baru tokenisasi, masking, kompresi dan semacamnya itu bisa dihitung sebagai pseudomisasi. Nah, remediation itu tergantung kita dan tergantung dari apa yang regulasi mau untuk pemenuhannya gitu. Nah, itulah strategi yang kita bisa lakukan untuk memulai kita mengerti terhadap data itu sendiri sehingga kita bisa melakukan security secara efektif gitu. Jadi challenge-nya banyak. Jadi pertama tadi understanding sensitive data, kita mesti tahu sensitive data itu ada di mana aja dan berdasarkan regulasi apa. Yang kedua, tracking evolving regulation. Karena regulasi itu selalu berubah, selalu direvisi. Seperti yang kita lihat, ISO atau PCI sudah berapa versi juga gitu. Dan yang selanjutnya, mungkin kita nggak 100% ke semuanya, tapi kita mengurangi risknya gitu. Mungkin nggak 100% kita, ternyata memang masih ada yang tercecer, tapi masih bisa kita toleransi. Nah, itu kita bisa mengurangi risknya dari risk yang sangat tinggi, karena sangat banyak datanya juga. Kita bisa mengurangi itu. Nah, selanjutnya juga dengan kita tahu data itu ada di mana, dan kita tahu memungkinkan apa tidak melakukan praktek pseudomization apa tidak, kita bisa mengimplementasikan remediasi yang efektif gitu. Oke, jadi selanjutnya
setelah kita tahu cara memulainya, strategi kita udah punya strateginya. Terus manfaatnya apa gitu buat kita dan buat perusahaan atau yang mengimplementasikan praktek ini. Oke, nah ini adalah bagan ya tadi ya. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai security officer lah, CISO atau security officer atau ya security engineer. Nah, kita pertama kali temukan dulu sensitif datanya dari mana. Bisa di database, big data, NAS, cloud, dimanapun itu, dengan format apapun itu, dengan dengan metode pengambilan data seperti apapun, dengan agent atau agentless kalau kita bilang di sini. Nah, artinya kita mengambil data, bukan mengambil data, tapi mengklasifikasikan data, discover data dulu, kita scan, kayak melakukan scanning juga gitu. Nah, dari scanning itu outcome-nya apa? Jadi kita akan mengklasifikasi datanya itu, lalu kita akan melakukan action nantinya. Nggak berhenti sampai situ, kita melakukan action nantinya. Jadi tentunya akan sangat memudahkan, apalagi bagi kita yang security officer biasanya yang biasanya ada itu biasanya kan NOC network, NOC. Kalau sekarang ada di SOC, dashboardnya sangat kita bisa menampilkan di dashboard sebagai ternyata memang datanya kita bisa kontrol, key-nya kita bisa pegang dan kita manage, dan tentunya kita bisa melakukan action terhadap data-data yang sensitif itu. Itu sangat bagus buat tampilan dashboardnya juga untuk di SOC seperti itu. Untuk menampilkan reportnya, untuk sejauh mana kita sudah mengimplementasikan compliance kita sudah sampai mana sih, kita seefektif mana kita melakukan keamanan data itu. Jelas ada di situ, di reportnya. Nah, kita balik lagi tadi, sekarang apa itu artinya DDC? DDC itu sebenarnya akronim dari kepanjangannya adalah Data Discovery and Classification. Sebenarnya data discovery dan classification ini adalah menyempurnakan dari platform centralized yang sebelumnya, yang namanya mungkin ada yang mengenal dulu KeySecure atau Formetric, itu sudah menjadi satu, namanya Chipper Trust Manager. Itu sudah centralized, namanya Chipper Trust Manager. Jadi DDC ini adalah yang menyempurnakan. DDC ini di bagian mana? Dia adalah bagian pencari, discovery, dan classification data itu. Nah, setelah dicari, dulunya kita berpikir bahwa oke, saya udah define aja data itu. Data itu ada di kolom, data itu ada di aplikasi, data itu ada di database atau di storage. Kita encrypt, token, dan semacamnya. Sekarang lebih ke depan lagi. Jadi sebelum mendapatkan itu, kita harus tahu dulu di mana posisi dari data itu sendiri gitu. Dan tentunya itu datanya dinamis seperti itu. Dan data discovery ini memungkinkan kita untuk mendapatkan data-data yang sensitif ini secara berkesinambungan. Dari waktu ke waktu data itu berubah, dia bisa kontrol, kita bisa kontrol itu, dan tentunya langsung terintegrasi dengan centralized platform, yaitu Chipper Trust Manager. Jadi dari siklus ini kita bisa lihat, ini bukan satu siklus, tapi siklus yang dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Pertama kali apa yang perlu kita lakukan adalah awareness. Kita perlu tahu, dengan yang dilakukan adalah kita mendefine policy dulu, baru kita discovery. Setelah kita discovery, kita buat alert. Kita nggak tahu data itu ada pada saat itu, hilang pada saat kapan gitu. Makanya kita punya alert, yaitu kita klasifikasi dan risk analysis. Dan yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan data itu kapan dan waktunya kapan, kita dapat melakukan action. Either itu dilakukan remediasi atau hanya ditoleransi seperti apa. Sejauh mana kita mentoleransi data itu. Nah, hal ini dilakukan secara berkesinambungan, nggak sekali. Jadi awareness, alert, dan action itu selalu dilakukan terus-menerus. Sehingga kita siap memenuhi compliance. Nah, di DDC sendiri kita bisa lihat di sini pada saat kita pertama kali mau melakukan mendefine policy itu. Nah, kita bisa lihat data storage kategorinya bisa mana aja.
bisa local storage, network storage, database, big data, maupun nanti ke depannya nanti memang ada cloud, data warehouse seperti Hadoop, Couchbase, dan macam-macam. Di situ ada semua lengkap, baik agent maupun agentless. Mungkin ada sebagian yang kita bisa pasang agent, ya yang memang jelas lebih cepat, ataupun sesuatu yang ya memang kita nggak bisa pasang agent di situ karena satu hal dan yang lain, kita bisa melakukannya secara agentless. Nah, itu ada plus minusnya. Dan selanjutnya kita akan memprofilnya. Jadi sebenarnya di situ ada banyak info types, ada banyak template-template. Jadi nggak usah takut saya dari awal mengerjakannya apa tidak, enggak. Jadi memang sudah ada template-templatenya seperti itu. Dan bahkan kita bisa melakukan custom nantinya. Jadi dari custom mungkin untuk kebutuhan di Indonesia kita mungkin punya, nanti saya bakal menunjukkan ada beberapa seperti NPWP, kan itu sangat khas Indonesia banget, tax ID Indonesia, karena formatnya pun berbeda gitu. Baru account bank, paspor dan semacamnya. Nah, setelah kita mendefinisikan itu, baru kita mulai scan. Scan di mana aja kita bisa scan, scan secara langsung atau scan secara scheduling. Seperti itu. Nah, baru setelah kita scan, kita bisa mengklasifikasikan data ini sebenarnya masih memungkinkan dikonsumsi walaupun secara private oleh internal kita ya, baik tadi data scientist kita ataupun internal kita itu balik lagi berdasarkan policy. Nah, di situ kita bisa mengatur sensitivity levelnya. Setelah kita melakukan sensitivity level, akan muncul di chart nantinya sejauh mana severity-nya gitu, risknya sejauh apa gitu. Dan lanjut, kita akan menganalisis risknya. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi bukan hanya ke file-file saja, bahkan file yang sudah di-encrypt, file yang sudah di-kompres, misalnya di RAR atau di zip, scanner ini masih memungkinkan untuk mendapatkannya. Kecuali kalau di zip, sudah di zip di password pula nggak bisa. Itu karena sudah protected namanya. Nah, ini kita juga bisa memunculkan di dashboard secara terus-menerus dari baseline ke baseline. Jadi kita bisa kontrol itu, kita bisa dengan mudah mengaturnya. Dan yang selanjutnya remediation, ada beberapa remediation yang memang bisa kita lakukan juga. Dan ke depannya bisa dilakukan secara auto remediation. Cuma balik lagi ke policy masing-masing perusahaan. Yang bisa kita lakukan adalah transparent encryption dan tokenization dan masking. Untuk cloud juga kita punya CCKM seperti itu. Oke, untuk versi ini tadi Pak Mulyadi pernah tadi sempat bilang rilisnya ada version 1, sekarang ada version 2. Jadi target data store-nya itu memang sudah banyak, termasuk banyak. Bisa di legacy device, Windows, Linux, Hadoop, Big Data, MySQL, itu rata-rata sudah memungkinkan. Dan sangat mudah di deployment, sangat mudah kita implementasikan karena tadi kita bisa melakukan agent dan agentless. Agentless itu kita bisa melakukan remote proxy nantinya. Tentunya setelah kita mendapatkan permission dari target data store-nya juga. Baru kita juga bisa mengklasifikasikannya berdasarkan mengcustomnya dengan cara regex pattern. Karena gini, yang perlu saya tekankan adalah mungkin pada saat aslinya, misalkan kita punya nomor paspor gitu ya, atau 16 digit PAN. Mungkin kita tahu 16 digitnya. Cuman pada saat orang memasukkannya ke dalam data, contohnya ke dalam file, mungkin dia kasih spasi atau spasinya kebanyakan, atau mungkin sudah jadi PDF, dia bentuknya kayak OCR seperti itu. Jadi datanya itu cenderung banyak false-nya. Jadi istilahnya false positifnya. Jadi kita bisa mengurangi false positif itu. Jadi kita bisa mentoleransi itu bahkan. Jadi misalkan kayak ada spasinya atau tidak ada konteksnya apa gitu.
dan custom info types. Jadi memperkecil kemungkinan untuk false positif. Dan kedepannya yang menariknya adalah kedepannya itu ada yang namanya machine learning. Karena memang machine learning itu diperlukan sangat banyak iterasi ya, sangat banyak percobaan. Dan sebagian yang memang ada produk dari machine learning-nya yang sudah ada di template seperti itu. Machine learning-nya sendiri masih dalam masih dalam roadmap seperti itu. Dan selanjutnya adalah ability to classify. Jadi standarnya apa saja sih yang bisa dibuka? Sudah banyak, sangat banyak. Jadi mungkin aplikasi-aplikasi tertentu punya format sendiri kayak PDF, docx, pptx, dan macam-macam, itu sangat banyak. Jadi bahkan pada saat data itu sudah dikompresi masih bisa dicek juga gitu. Dan selanjutnya adalah kita punya template-template yang sangat banyak. Saya bisa bilang sangat lengkap untuk sejauh ini ya. Yang tadi yang 1800 itu hampir semua sudah ada di dalam template itu. Tinggal kita mengcustomnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan reportnya itu sangat tadi teman-teman bisa ngelihat tampilan itu sangat user friendly. Nanti saya bisa tunjukkan lagi sedikit nanti tentang reportnya ini. Nanti dia bisa dalam satu data, bahkan di situ ada objeknya lagi. Dalam satu objek itu ada lagi konteksnya. Jadi bukan hanya objek itu, bukan hanya kita mengamankan objek itu, tapi mengamankan objek itu dengan konteksnya apa terhadap regulasi. Oke, next. Nah, di sini ada gambar besar mengenai deployment-nya. Seberapa mudah sih kita mendeploy ini? Jadi kalau kita bisa lihat di sini, adalah sebentar. Di sini kita punya yang namanya CipherTrust Manager. Jadi CipherTrust Manager ini centralized. Nantinya bahkan untuk remediation, tokenization, encryption itu juga bisa dilakukan dalam satu ini. Tergantung modul apa yang kita punya di sini nantinya. Nah, untuk sesuatu yang bisa kita install agent-nya di OS itu, kita bisa pasang agent di situ. Sehingga jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, udah jelas. Karena memang ada agent-nya di situ yang secara proaktif me-fetching datanya. Nah, bisa juga modelnya agentless scan. Karena kita untuk membantu yang memang device-device yang tidak memungkinkan untuk diinstal di agent-nya. Bisa di database, atau di aplikasi, atau di cloud application, atau di NAS. Biasanya ya relatif sulit untuk memasangkan agent di sini. Jadi kita punya yang namanya proxy di sini, yang memungkinkan untuk mendiscover datanya yang ada di situ. Tentunya dengan permission yang didapatkan dari database-nya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat. Jadi data security itu sangat dibikin simple sekarang. Jadi yang dulunya banyak, yang kita bisa lihat, banyak pada saat kita mau memenuhi compliance satu, kita mungkin datang ke vendor A, atau mungkin pada saat kita melakukan praktik tokenisasi, kita ke vendor B, vendor C, dan semacamnya. Itu namanya island of encryption. Itu sangat nggak efektif, karena bisa saya bilang pada saat nanti problem, ya akhirnya nggak efektif karena mereka saling lempar-lemparan juga. Jadi akan sangat simple bila dijadikan satu kesatuan centralized. Jadi di situ kita juga bisa bukan hanya melakukan enkripsi, bukan hanya melakukan tokenisasi, tapi kita juga memanage key-nya. Karena bagaimanapun key itu punya yang namanya key seperti kayak certificate, itu dia punya yang namanya expired date, atau di compliance mereka membutuhkan key rotation, atau seseorang perlu di revoke, atau perlu di renew, atau di delete sekalian. Nah, itu semua life cycle key itu semua di dalam satu CipherTrust Manager ini. Nah, di situ adalah salah satu part of CipherTrust Manager ini. Nah, yang kedua, ya tentunya akan mempercepat compliance dan tetap memenuhi compliance. Artinya apa? Karena kita melakukannya bukan dalam satu siklus, kita melakukannya terus-menerus, sehingga tetap memenuhi compliance dari waktu ke waktu.
seperti itu. Dan yang terakhir memang agak ditekankan karena kita trennya sekarang banyak yang bermigrasi, yang dulunya konvensional kita melakukan di on-premise, kita mulai berani, apalagi sekarang didorong oleh ya tentunya pandemi juga gitu. Jadi istilahnya kita didorong melakukan bisnis itu secara digital. Jadi ya banyak yang mulai mempercayai atau mau nggak mau percaya juga sama digital. Makanya kita banyak yang melakukan cloud migration itu, tapi tentunya secara secure gitu, secara secure. Bagaimana kita menerapkan itu? Nah, di sini kita juga bisa menerapkan praktek-praktek cloud migration yang secure seperti apa gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi segala produk range-nya sebenarnya kalau kita elaborate, kita bisa lihat dari pertama kali kita mencoba untuk discovery, kita punya DDC. Setelah kita mendapatkan datanya, kita bisa tentukan action-nya apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan ke depannya untuk remediasi adalah kita punya beberapa solusi. Pertama, transparent encryption, database protection, application data protection, dan tokenization. Tentunya dengan masking. Di sini tentunya lengkap dalam satu centralized dan tidak berhenti sampai sini karena gini, kalau kita melakukan kita ngamanin data, tentunya dengan menggunakan kunci akan sangat salah kalau kita kuncinya kita taruh juga di tempatnya. Contohnya kayak kita punya mobil mewah, tentunya dengan keamanan kunci yang sangat sophisticated, kita bilang oh ya mobil saya aman karena saya punya kunci yang bagus. Tapi yang masalahnya kuncinya ada di mobilnya, itu akan sangat konyol. Jadi kita bukan hanya mensecure-nya, tapi kita secure juga key-nya juga, dan kita manage key dengan benar. Nah, di situ kita bisa mempraktikkan key management berdasarkan life cycle-nya juga. Tentunya ini semua produk range-nya ini dalam satu kesatuan yang namanya Cyber Trust Manager. Nah, selanjutnya yang menarik adalah apa perbedaannya dengan mungkin ya teman-teman ada banyak juga yang punya yang tahu solusi-solusi yang mirip-mirip dengan solusi yang ini, solusi yang kita sedang diskusikan sekarang. Mungkin yang ada itu kayak di Alpi atau mungkin ada sebagian yang untuk data protection scanning data dan semacamnya seperti itu ya. Nah ya kita nggak mau menyinggung produk lain, tapi yang kita bisa bilang adalah kita punya yang namanya platform yang tercentralized. Jadi bukan satu-satu, kalau lagi ada perlu itu baru kita satu aja gitu. Tentunya kita punya yang namanya comprehensive platform yang menjadi satu kesatuan. Yang kita bisa lihat dari discover, remediation tentunya dan key management-nya juga dalam satu platform. Dan tentunya sangat efektif untuk melakukan keamanan data. Dan yang kedua itu kita fokus sama konteks, bukan hanya konten. Mungkin produk lain itu lebih mungkin kayak DLP atau data loss prevention. Mungkin karena memang idenya supaya data itu tidak hilang gitu. Tapi bukan tidak terbaca gitu. Nah, karena kita bukan hanya memahami tentang konten datanya doang, tapi kita mengenal konteks datanya. Apakah diklasifikasikan sensitif atau tidak berdasarkan compliance yang kita ikutin. Nah, itu adalah konteks. Jadi kita lebih fokus ke konteksnya, bukan hanya ke kontennya saja gitu. Dan selanjutnya kita sudah banyak yang namanya storage yang bisa kita fokusin, contohnya struktur data, unstructured data, di cloud maupun di big data. Dan yang terakhir memang karena kita semangatnya adalah mengurangi kompleksitas, kita mau simplify everything, kita mau mempermudah kerja maupun performance-nya juga. Jadi kita bisa mengukur sizing-nya, kita sizing dengan benar dan mengukur dengan jauh lebih mudah dengan cara mengurangi kompleksitinya itu sendiri gitu.
Jadi setelah visibility yang jelas dan platform yang tersentral, kita bisa sangat memudahkan untuk customer untuk melakukan pemenuhan compliance maupun keamanan data itu. Nah, secara garis besar dan tentunya ditambah dengan remediasinya, kita bisa melihat bagian ini sedikit ya. Jadi tetap di dalam Cipertas Manager ada data discovery. Setelah data itu di-discover dari semua environment, baik agent maupun agentless, akan diolah dan ditampilkan dalam dashboard. Tujuannya buat apa? Mendapatkan visibility data. Dan setelah itu kita melakukan remediation. Nah, kita menyediakan juga beberapa remediation metode. Jadi salah satunya adalah Trust Manager, Key Manager, Tokenization Manager, maupun Transparent Encryption Manager. Ini dalam satu. Makanya kita memastikan supaya tidak ada kesalahan konsep juga. Dan memang yang terakhir ada memang pemenuhan tertentu yang mengharuskan ya untuk memenuhi kita mau escalate lagi. Ternyata berdasarkan ini kita butuh FIPS atau compliance yang lebih tinggi. Jadi kita bisa juga terintegrasi dengan HSM. HSM yang kita kenal sebagai hardware security module, tempat root of trust. Jadi dengan kita terintegrasi dengan HSM ataupun Depot itu kepanjangannya adalah Data Protection on Demand. Artinya sebenarnya itu HSM yang di hosting secara cloud oleh Thales. Kita bisa memilih baik on-premise ataupun cloud HSM. Bukan berarti cloud HSM itu HSM-nya itu disanit sebagai aplikasi. No, sebenarnya itu HSM juga, cuman di hostingnya di di cloud. Seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan lagi level dari security-nya. Jadi kita bisa menambahkan lagi root of trust-nya di sini. Seperti itu. Nah, agent-agent yang akan kita pasangkan untuk remediation juga untuk CTE atau sebagai scanning juga kita bisa pasangkan di bagian-bagian seperti ini. Sejauh ini yang bisa saya sampaikan untuk product discovery dan classification systemnya, maupun baik dari konsepnya maupun arsitekturnya sendiri secara garis besar. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau bisa saya berikan kembali ke host. Ya, terima kasih Pak Jevon. Wah, luar biasa nih. Jadi solusinya benar-benar mulai dari data discovery sampai ke tokenization itu bisa dilakukan ya. Benar. Untuk pertanyaan nih, kita ada pertanyaan dari Mas Mario Romanus dari Bank Mandiri ya. Apakah solusi ini support HTTPS inspection? Contohnya untuk buka encrypted data dengan menginput private key di solusi Thales. Bagaimana nih Pak Jeva? Nah, kalau yang untuk data yang sudah terenkripsi, tentunya memang tidak bisa di-discover. Karena ya, untuk data yang sudah terenkripsi itu, tadi seperti yang saya bilang, data yang sudah terprotected, memang tidak bisa lagi untuk dibukakan gitu. Karena memang udah encrypted gitu, kecuali kalau kita tahu. Tapi kalaupun kita punya kuncinya bukan seperti itu cara kerja. Kita mendiscover sesuatu yang belum diproteksi gitu. Karena kalau misalnya kita mendiscover sesuatu yang terproteksi, itu risknya bakal minimum. Karena nanti waktu diklasifikasikan data itu, apakah data itu exposed or not? Ya, no, because it's protected. Is it? Maksudnya itu cara kerja discovery ini sebenarnya secara konsep ya. Gitu. Oke, siap. Dari Pak Mario, apakah sudah cukup menjawab? Apabila belum, masih mau dikonfirm, boleh ditanyakan di Q&A.
Kemudian untuk para peserta yang lain juga boleh jika ada pertanyaan dapat segera ditanyakan di kolom Q&A. Kemudian ada Pak Yayan Tritariana dari Bank Permata ya, Pak. Apakah ada fitur user behavioral detection di solusi ini, Pak Jevon? Untuk user behavioral bukan, jadi istilahnya kalau discovery ini kita bukan user behaviornya yang kita lihat, tapi dari format data behaviornya, info type-nya. Tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin pada saat itu user menginput data agak typo misalnya, yang satu spasinya kelebihan, sisanya benar gitu. Gara-gara seperti itu, jadi nggak kedetek. Jadi cuma mau mengkonfirmasi, sebenarnya yang dilakukan adalah info type behavior-nya gitu, bukan user behavior-nya gitu. Karena user behavior-nya itu nantinya yang kita dapat info type behavior-nya itu yang akan dipelajari oleh machine learning dengan beberapa nanti kedepannya ada melakukan iterasi yang sangat banyak dan menghasilkan produk lagi seperti itu. Jadi bukan fitur user behavioralnya, tapi ya bentuk info type-nya. Mungkin seperti ini Pak, misalkan kayak nomor telepon. Mungkin nomor telepon ada yang masukannya +62, ada yang melakukannya 0, atau ada yang melakukannya misalnya 081 spasi 123 spasi 234. Nah, seperti itu. Jadi behavior dari orang mau memasukkan info type datanya. Lebih seperti itu sih. Gitu. Oke, cukup jelas Pak Jevon. Terima kasih. Oke. Next, ada lagi nih Pak Jevon. Oh ya, mungkin Pak Jevon bisa dinyalain ya kameranya, Pak Jevon. Oh, boleh. Bagaimana cara klasifikasi data dari unstructured data di big data? Ini Pak Charlie yang nanya. Sebentar ya. Ini gimana nyalain ini? Oke. Bagaimana cara klasifikasi data dari unstructured data di big data? Jadi sebenarnya kita bisa tunjukkan tadi sebenarnya ada target storage-nya. Jadi misalnya big data itu contohnya kayak Hadoop. Jadi di Hadoop itu sebenarnya ada data gitu kan. Atau di Couchbase atau di mana-mana gitu. Jadi di situ kita bisa ngambil datanya. Pertama lewat agent atau agentless. Cara ngambilnya tadi memang ada 2 metode tadi, agent atau agentless. Nah, kalau yang untuk unstructured data di big data itu kita nanti memang sudah ada protokol untuk mengambil itu. Ada sebenarnya videonya, cuman walkthrough-nya itu nanti saya share di lain kali. Tapi intinya dia bisa mendapatkan mengklasifikasi datanya itu, unstructured data di big data itu. Jadi sebenarnya itu memang udah ada protokolnya Pak, tinggal dipilih, kita mengikutin pakai lewat port berapa dan dengan kredensial apa gitu. Nanti kita bisa terkoneksi gitu. Baik, jadi itu dimungkinkan ya Pak Jevon? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Dan sudah ada template-nya gitu untuk terkoneksi gitu. Siap. Jadi itu sudah solusi yang memang sudah include di dalamnya ya? Yes. Contohnya nanti kalau misalkan kita mau connect dengan Hadoop, di situ nanti ada big data, kita masuk ada pilihannya mungkin kayak Hadoop, Couchbase dan semacamnya. Nanti kita bisa pilih Hadoop, nanti dari situ kita bisa memasukkan apa aja yang dibutuhkan, permission apa yang dibutuhkan, baru nanti kita bisa selanjutnya nanti ada lagi nanti untuk mengambil datanya. Seperti itu. Siap. Nanti mungkin untuk yang mau ditunjukkan atau ini dapat menghubungi salah representatifnya masing-masing supaya nanti kita bisa buatkan janji meeting masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian ya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa ditulis di Q&A-nya ya. Sorry Pak Jevon, ada tambahan pertanyaan nih. Gimana kalau misalnya data KTP atau NPWP itu dimungkinkan nggak untuk kita mendiscovernya? Nah, pertanyaan yang menarik Pak. Jadi karena memang tadi yang kita mau bicarakan, kita diskusikan itu template apa aja sih. Jadi template yang ada itu memang
yang memang sudah dipraktikkan oleh negara-negara yang di luar negeri. Jadi sebenarnya saya akan menunjukkan juga sedikit demo untuk menampilkan sedikit walkthrough juga untuk menampilkan gimana sih cara kita mengcustom, semudah apa sih kita mengcustom infotype itu, seperti itu. Nah, kalau template-nya itu, Pak Jevon, itu apakah sama, Pak, dengan yang di luar atau untuk format KTP dan NPWP di kita ini berbeda gitu, Pak? Bukan sama atau berbeda, tapi unik. Jadi istilahnya dari ya kalau kita perhatikan text ID kita atau NPWP kita ada namanya phrase tick, ada minus, ada slash dan semacamnya. Nah, kita bisa definisikan itu gitu. Oh. Jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Toto nih, Bank Mandiri. Misalkan ada kondisi kita mengcopy satu aplikasi production, including datanya menjadi satu environment development. Kemudian data tersebut dilakukan remediation di DB-nya. Pertanyaannya, apakah dari sisi aplikasi bisa membaca data-data yang sudah di remediation tersebut? Oke, pertanyaan yang sangat baik, Pak. Jadi memang itu agak sedikit berbeda dengan data discovery. Oke, kita berbicara tentang remediasi. Tentunya remediasi yang ada di dalam Thales solution ya. Untuk salah satu remediasi yang bisa kita tawarkan adalah namanya transparent encryption, Pak. Jadi Zipper Trust transparent encryption ini akan men-encrypt di level OS. Di level OS. Jadi aplikasi itu salah satu platform yang berdiri di atas OS. Dia nggak mungkin berdiri di atas BIOS. Mesti ada OS-nya dulu, mesti ada kernelnya dulu. Sama dengan database. Nah, oleh karena itu sangat mudah di-abuse. Sangat mudah di-abuse oleh lokal administrator atau root atau SA, kita bisa bilangnya seperti itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan transparent encryption. Transparent encryption di level OS level. Nah, setelah kita melakukan encryption, key-nya kita akan mapping ke user yang diperbolehkan. Contohnya DB owner atau DBF seperti itu contohnya. Jadi misalkan kita nggak ngasih kuncinya ke root, walaupun dia SUMIN root gitu, dia akan mendapatkan data yang encrypted. Nah, related dengan pertanyaan Bapak, misalkan pertanyaan dari sisi aplikasi bisa membaca data-data yang sudah diremediation tersebut. Kalau remediasinya adalah transparent encryption, tentunya akan bisa kalau key-nya di mapping ke user yang diperbolehkan. Itu jawabannya, Pak. Gitu. Tapi balik lagi ke remediasi model seperti apa yang Bapak perlu. Saya hanya menyampaikan salah satu dari metode remediasinya, yaitu transparent encryption. Gitu. Dengan transparent encryption, kita pada saat meng-encrypt, key-nya akan kita mapping ke user yang diperbolehkan. Jadi secara seamless dia seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi dia kayak query aja seperti biasa. Jadi akan dibukakan karena dia punya kunci. Lain halnya kalau kita SUMIN root, kita coba lagi query, dia akan tetap bisa akses, cuman datanya tidak bisa digunakan karena encrypted. Gitu. Jadi misalnya kan Bapak melakukan mengcopy lah, misalnya mereplikasi lah, bilanglah alasannya untuk replikasi database. Oke, jadi 2 misalkan seperti itu, atau ya seperti itu untuk replikasi ya DRC gitu. Jadi tidak masalah. Pada saat itu keadaannya adalah encrypted, protected lah kita bilangnya, bukan encrypted, protected. Cara bukanya adalah kita login dengan user yang sudah diberi privilege itu, yaitu yang punya key-nya. Dan itu kita bisa handle di Zipper Trust Manager ini, Pak. Mungkin itu membantu menjawab pertanyaan. Oke, siap. Nah, itu secara nggak langsung berarti kita juga bisa tahu ya, Pak Jevon, karena orang-orang yang kita berikan key-nya, kita kasih ininya kan ketahuan dari awal. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan datanya, harusnya lebih terfokus terhadap orang-orang tersebut ya. Ya.
Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Ignas Paskarianta dari Bank Mandiri juga kayaknya. Selamat siang Pak Jevon, sejauh mana DB dan berapa banyak multiple DB yang dapat di-cover oleh solusi ini? As we know, effective data privacy starts with protecting what matters the most, and most application had different DB solution. Ya, nah justru itu Pak. Jadi gini, ya pertanyaan sangat menarik juga nih ya. Jadi karena kita bingung. Nah, kita mulai tadi kan sebenarnya kita berbicara tentang discovery-nya ya. Kita tidak banyak mendiskusikan mengenai how we manage to remediate this. Jadi cara remediasi itu ada sangat banyak. Tadi salah satunya yang bisa saya tampilkan adalah transparent encryption tadi. Jadi di level DB, jadi istilahnya di level DB itu sebenarnya kita punya dua approach Pak sebenarnya. Jadi either kita melakukan transparent encryption, kita bisa juga melakukannya di level aplikasi. Kita naik lagi di level aplikasi. Artinya apa? Karena gini, most likely user-user itu nggak akan masukin data itu langsung ke dalam database. Dia akan melewati aplikasi dulu. Di aplikasi itu mungkin bentuknya kayak form, atau di mobile itu bentuknya kayak form yang perlu diisi seperti ya form A, form B, form nama, alamat, identitas, nah semacam itu, baru nantinya akan masuk ke dalam, ya mungkin kita punya third party kayak ETL tools atau langsung masuk ke dalam database seperti itu ya. Jadi ada pendekatannya. Satu pendekatannya tadi yang transparent encryption itu yang pertama, kita install agent di level OS, kita encrypt database-nya secara keseluruhan, dan kita memberikannya kepada user yang diperbolehkan di level OS itu. Salah satunya bisa database owner-nya juga atau DBF-nya. Itu pertama. Atau yang kedua, sebelum data itu masuk dalam bentuk clear, kita akan membelokkan sedikit ke dalam tokenization server. Jadi misalkan data clear-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, instead kita langsung direct masukkan ke dalam database, kita berbicara sebentar. Memang ada sedikit perubahan terhadap aplikasi. Bukan secara besar-besaran kita ganti aplikasi. Hanya aplikasi itu hanya berbicara untuk menggantikan dari data yang clear tadi, digantikan menjadi data yang udah tokenized atau data yang terencrypt, baru masuk ke dalam database. Kenapa kita memilih tokenized? Idenya adalah supaya data itu masih bisa dikonsumsi oleh baik dari database ataupun party lain. Karena kalau misalnya kita balik lagi ngomongin soal enkripsi, kenapa kita nggak melakukan enkripsi? Kenapa harus tokenisasi gitu? Karena output dari enkripsi itu akan, kalau misalnya Bapak tahu, itu bentuknya nggak karuan gitu. Dan mungkin nggak diterima oleh database karena formatnya itu nggak memenuhi persyaratan untuk diinput ke dalam tokenized database, maupun dikonsumsi oleh orang yang di party lain gitu. Jadi instead kita melakukan enkripsi, ada juga bagusnya kita melakukan tokenisasi. Tapi tentunya tokenisasi juga ada kekurangannya. Yang paling kelihatan, tokenisasi itu sangat gampang ditebak kalau datanya terlalu pendek. Nah itu balik lagi ke bagaimana kita melakukan keamanannya gitu. Jadi kalau formatnya data cukup panjang dan mau dikonsumsi oleh yang lain, nah kita juga punya yang namanya tokenization server untuk mengubah dari data yang asli menjadi token, baru masuk ke dalam database. Itu approach yang keduanya, Pak. Gitu. Seberapa banyak yang di cover, sebanyak-banyaknya, Pak. Jadi itu tidak masalah, karena itu hitungannya nanti not. Nanti kita bisa sizing di situ. Kita bisa berbicara soal sizing kalau di situ. Yes, jadi nggak ada batasan ya, Pak Jevon? No. Oke. Siap. Wah, masih ada pertanyaan ternyata. Gimana nih Pak Jevon? Kita jawab ya satu lagi. Untuk pada saat kita melakukan enkripsi di salah satu mesin, kemudian seperti kita tahu mesin atau aplikasi tersebut terhubung ke surrounding aplikasi lain, apakah hal ini bisa tersinkronisasi otomatis atau terdiscover ke surrounding aplikasi lain tanpa kita melakukan analisa detail di surrounding lain untuk data yang masih floating? Nah, untuk data-data yang seperti ini memang ada keterbatasannya, Pak. Jadi misalnya kita synchronize, tapi tentunya synchronize itu seperti ini. Kita tidak melakukan synchronize. Jadi
apa namanya, misalkan satu database dengan yang lain kan saling replicate. Tentunya kita encrypt keduanya, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka saling replicate dan saling apa namanya, saling bergantung satu sama lain, satu aktif atau standby atau aktif-aktif, tentunya mereka keduanya ke encrypt. Cuman kalau di apa namanya, data yang tidak apa namanya, bisa kita bilang flow-nya kita masih belum tahu ke arah mana, secara tadi apa namanya, surondongnya kemana-mana dan datanya masih floating kemana-mana, ya tentunya masih belum bisa kita handle secara apa namanya, terus-menerus gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita encrypt data itu, nanti apa namanya, pada saat mau diakses dia membutuhkan user yang sudah termapping oleh key-nya gitu. Kalau sinkronasi otomatis itu sebenarnya not necessarily happen, Pak. Jadi istilahnya kita encrypt, suatu saat pada saat pengen diakses baru ditanyakan kepada user yang diperbolehkan atau user yang mempunyai kuncinya gitu. Jadi bukan synchronize seperti itu. Cuman kalau database misalnya kita menggunakan transparent encryption, misalnya data itu bertambah atau berkurang, ya itu secara terus-menerus akan dilakukan gitu. Enkripsi, atau pada saat misalkan gini Pak, misalkan kita mau memenuhi compliance dengan rotasi key, mungkin dari key yang 1 ke key yang 2 ada terjadi perubahan. Nah, di situ ada perubahan enkripsi. Nah, sesuatu yang lebih menarik ada juga Pak, namanya fiturnya live data transformation. Mungkin kalau concernnya mengenai how many downtime that we must bear, seberapa lama kita harus apa namanya, melakukan downtime, karena itu sangat-sangat berpengaruh kepada SLA dari pihak manapun, dari vendor maupun dari perusahaan. Nah, dengan fitur live data transformation ini kita bisa bilang apa namanya, zero downtime. Bukan almost zero downtime, zero downtime at all. Jadi jangan melakukan secara parsial dari waktu ke waktu, tapi secara apa namanya, ada teknologi juga yang memungkinkan pada saat dia masih setengah enkripsi secara parsial, dia tetap apa namanya, melakukan caching sementara untuk tetap mengquery dengan normal user, sehingga user itu seamless. Jadi user itu tidak tahu bahkan sedang ada perubahan key atau sedang ada migrasi dari clear ke apa namanya, clear ke encrypted, seperti itu. Tentunya di situ kita juga ada juga yang apa namanya, dari sinkronisasi itu, sinkronisasi untuk dari perubahan key yang 1, yang kedua itu tanpa jeda, tanpa downtime. Jadi kita bisa tenang gitu. SLA-nya apa, tidak terjadi apa-apa gitu. Seperti itu. Tentunya dengan apa namanya, kita mengecek juga nanti ada beberapa requirement yang dibutuhkan untuk fitur itu juga gitu. Itu sih. Jadi dimungkinkan untuk kita ini apa ya, mengencrypt tapi sebenarnya kita masih melakukan pekerjaan gitu ya. Itu Yes. live data transformation gitu ya. Jadi secara operasional dia tetap jalan, tetap mereka merasa nggak terjadi apa-apa, karena yang bagian database dan aplikasi merasakan pengen query gitu kan. Jadi mereka mengquery tanpa ada masalah. Oh, ini nggak kedetek ya gara-gara migrasi LDT, nggak sama sekali. Benar-benar nggak ada downtime. Bahkan pada saat berubah dari key 1 ke key yang lain itu tidak ada downtime sama sekali. Namanya live data transformation. Seperti itu. Luar biasa. Oke, mungkin Bapak Ibu yang berminat nanti dapat langsung menghubungi kita, menghubungi salesnya masing-masing. Nanti kita bisa atur waktu untuk meeting lebih lanjut. Kalau perlu juga nanti akan kami ajak Pak Jevon selaku prinsipal kami juga. Oke, boleh. Oke, untuk webinar kita hari ini sampai di sini saja, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di webinar kami. Karena tanpa Bapak Ibu sebagai partner kami, bukan sekedar klien ya, tapi kita menganggap Bapak Ibu sebagai partner kami tidak akan dapat bertahan sampai selama ini. Terima kasih atas kunjungannya. Kami harapkan kehadirannya pada webinar lain kali.
Untuk Pak Jevon, oh sudah. Untuk ini dapat dinyalakan ya videonya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Semuanya.